Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Fenomena spirit doll memang sedang trending saat ini. Bahkan para public figure mempunyai boneka tersebut. Mereka memperlakukan sebuah spirit doll layaknya seorang bayi yang mempunyai nyawa. Hal ini tentunya menjadi keganjilan yang sangat di luar akal sehat. Tentunya, masyarakat yang melihat ini pun akan mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Tetapi yang ditakutkan adalah tren ini berkembang cukup luas dan membuat banyak orang mengikutinya. Sebagai umat Islam, kita pun sudah diajarkan untuk lebih merawat anak atau anak yatim, karena hal tersebut akan memberikan pahala yang sangat melimpah dan bisa membuat kita menjadi salah satu penghuni surga. Lalu bagaimanakah hukum Islam kepada orang-orang yang memelihara spirit doll itu? Dan apa sajakah kerugian dari memelihara boneka arwah tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut viral. Fenomena artis memiliki spirit doll boneka arwah, haramkah dalam Islam? Versi dari Magenta Islam. Memainkan boneka dilarang dalam ajaran Islam. Memang, semakin berkembangnya zaman sahabat beriman, akan muncul tren aneh di kalangan masyarakat. Tentunya, kita sebagai umat Islam pun harus bisa memilih mana yang bisa dilakukan dan mana yang harus kita jauhi. Hal tersebut perlu kita lakukan agar tidak terjebak dalam perbuatan dosa yang menjadi penghuni neraka di akhirat nantinya. Salah satu tren yang sudah berlangsung saat ini adalah mengasuh spirit doll. Boneka yang memiliki rupa sama dengan manusia ini banyak dirawat dan diperlakukan seperti layaknya bayi oleh masyarakat kita saat ini. Bahkan beberapa public figure pun melakukannya pula. Dalam ajaran Islam, hal tersebut dilarang oleh agama. Untuk yang sudah dewasa dilarang untuk memainkan boneka, dan hal ini pun disampaikan langsung oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Kalau Anda punya di rumah, untuk Anda yang dewasa, kalau Anda beli untuk yang dewasa nggak boleh. Adapun jika untuk anak-anak kecil, di situ ada khilafiyah untuk anak kecil. Ini masalah hukum boneka. Bahkan, kepercayaan yang beredar tentang akan adanya roh anak kecil yang sudah meninggal masuk ke dalam boneka tersebut juga tidaklah benar. Dalam Islam sendiri, mempercayai bahwa ruh yang sudah meninggal akan meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat sana. Disampaikan oleh Ustadz Buya Yahya, dari segi keimanan gak boleh kita meyakini yang demikian itu. Sedangkan roh anak kecil akan diberikan kenikmatan di alam barzah dan tidak mendapat siksaan, dan ruhnya tidak akan masuk ke dalam boneka. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah mengikuti tren yang sedang terjadi saat ini. Bisa jadi hal tersebutlah yang membawa kita kepada api neraka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mendekatkan kepada dosa syirik. Merawat boneka dan memperlakukannya seperti seorang anak bayi merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Saat ini memang boneka spirit doll sedang terkenal dan banyak artis yang menggunakannya. Tentunya hal ini pun akan membawa kepada perbuatan dosa. Apalagi beberapa orang percaya bahwa boneka tersebut diisi oleh arwah anak kecil yang sudah mati. Tentunya jika kita mempercayainya, diri kita pun mendekati perbuatan syirik. Dosa syirik sendiri merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini pun disampaikan dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Jika dosa kita diampuni, maka tertutuplah pintu surga untuk diri kita.
Berbagai macam siksaan yang amat pedih pun akan kita terima di neraka nanti. Tidak akan ada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat di akhirat semuanya sudah terlambat. Selain itu, sahabat beriman, semua amalan baik yang telah dilakukan pun akan lenyap jika kita berbuat musyrik, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Maka jauhkanlah diri kalian dari perbuatan musyrik. Setan pun akan selalu mencoba menyesatkan kita ke dalam dosa dan juga api neraka. Gambaran neraka untuk umat yang musyrik. Setiap pendosa pasti akan menjadi penghuni neraka. Mereka pun akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di sana, dan tidak akan ada yang bisa dilakukan lagi selain pasrah menerima semua siksaan yang ada. Neraka, sahabat beriman, merupakan tempat yang sangat panas. Tidak akan ada panas dunia yang setara dengan panas api neraka. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Apinya kalian di dunia hanyalah 1 dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup. Beliau pun bersabda, panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Para penghuni neraka pun akan diikat dengan rantai yang sangat berat. Tentunya ini untuk mengekang mereka pula. Rasa siksaan tersebut tidak akan tertahankan. Semua itu pun diterima untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya selama di dunia. Dalam hadis diterangkan, akan didatangkan 70.000 tali pengekang di neraka jahanam pada hari itu. Dan di setiap tali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Siksaan yang diberikan oleh para penjaga neraka akan dilakukan secara terus-menerus. Walaupun para penghuni di dalamnya sudah memohon ampun, tetapi sahabat beriman, siksaan tersebut tidak akan dihentikan sehingga para penghuninya menjadi sangat mengenaskan. Seperti yang diterangkan dalam hadis, sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta, dan sesungguhnya gigi gerahamnya sebesar semisal gunung Uhud, dan sesungguhnya tempat duduknya di neraka jahanam sebagaimana luasnya antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, sahabat beriman, jauhilah perbuatan dosa yang ada di dunia ini. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan bertakwalah kepadanya. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Perbanyak amal baik selama di dunia. Dalam Islam sendiri ada cara yang lebih baik dalam memberikan banyak pahala daripada memainkan atau merawat spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan untuk menyantuni anak yatim. Hal tersebut lebih baik dilakukan dan tidak menyeret kita ke dalam perbuatan syirik yang bisa membuat diri kita menjadi salah satu penghuni neraka. Surga pun akan terbuka bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap muslim pastinya ingin menjadi salah satu penghuni surga dengan banyak cara atau amalan yang bisa dilakukan agar kita masuk ke dalam sana. Salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Dijelaskan pula dalam hadis, aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga. Seperti inilah beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau membuka sesuatu di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu lebih baik menyantuni dan menafkahi anak yatim daripada kita memelihara boneka yang bisa mendekatkan kita ke dalam perbuatan syirik. Sesungguhnya sahabat beriman, setan akan selalu menggoda umat manusia dengan berbagai macam cara. Kita pun jangan sampai terbawa apalagi mengikutinya.
bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin menjadi salah satu penghuni neraka karena mengikuti tren yang salah? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.